Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kita akan bahas dari halaman yang ke-335. Yusuf alaihi salam minas sijni ilal mulk. Yusuf alaihi salam dari penjara ke kerajaan. Allah Ta'ala berfirman di surat Yusuf ayat 53 sampai 54. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Raja itu berkata, datangkanlah ia kepadaku. Maksudnya datangkanlah Yusuf kepadaku. Astakhlishu li nafsi, agar aku memilih dia sebagai orang dekat. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Ketika raja itu telah berbicara kepada Nabi Yusuf, ia berkata, sesungguhnya engkau, wahai Yusuf, pada hari ini di sisi kami adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, lagi terpercaya. Qala ja'alni ala khazainil ardh. Kemudian Yusuf berkata, jadikanlah aku sebagai pengelola perbendaharaan negeri Mesir. Inni hafizun alim. Sesungguhnya aku sangat bisa menjaga amanah, lagi sangat mengetahui urusan tersebut. Yusuf keluar dari kezaliman penjara, dari kegelapan penjara, kepada kemuliaan kerajaan. Wa ma ajmala hadzal khuruja. Alangkah indahnya keluarnya Yusuf ini. Muazzazan, la Yusuf alaihi salam muazzazan mukraman marghuban fi liqa'ihi. Beliau keluar dengan muazzaza. Muazzaza ini aziz, dari kata aziz, ya. Apa arti aziz? Mulia, ya, keluar dalam keadaan dimuliakan, mukarraman, marghuban fi liqa'ihi, orang suka bertemu dengan Yusuf. Ma'lumatan bara'atuhu, diketahui oleh semua bahwa Yusuf berlepas diri dari semua tuduhan, suci dari apa yang dituduhkan berupa tuduhan-tuduhan yang keji kepada Nabi Yusuf. Madhkuran bi kulli jamilin ala kulli lisan, disebut-sebut di setiap lisan
dengan sebutan yang baik. Muhsinan ilan nasi jami'an, ia berbuat baik kepada semua manusia. Wala minnatin atau wala minnata li ahadin alaih, tidak ada minnah atasnya bagi siapapun. Artinya dia enggak punya beban jasa, ya. Orang enggak ada yang memberi jasa pada dia sehingga Nabi Yusuf ada beban untuk mengembalikan jasanya. Qala al-Malik, raja berkata, "Ituni bihi astakhlishu li nafsi." Ituni bihi, datangkanlah ia kepadaku agar aku bisa memilih dia sebagai orang dekat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sebentar. Di sini fal malik huwallazi yataqarrabu min Yusuf alaihi salam. Hebatnya Nabi Yusuf, raja lah yang yataqarrab, yang mendekati Nabi Yusuf. Bukan Nabi Yusuf yang mendekati kerajaan dan raja. Lihat bagaimana Allah muliakan Nabi Yusuf alaihi salam, yang awalnya berada dalam kehinaan, dalam kegelapan di penjara. Allah angkat derajatnya. Dan raja lah yang berdekat-dekat kepada Nabi Yusuf. Sedangkan banyak manusia itu inginnya dekat-dekat dengan kekuasaan, dengan raja, dengan pemimpin, rebutan malah. Tapi Nabi Yusuf, raja lah yang dekat kepada beliau, subhanallah. Inilah sebenar-benar izzah. Inilah sebenar-benar kemuliaan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Ketika raja telah berbicara kepada Nabi Yusuf, raja itu berkata, sesungguhnya engkau hari ini di sisi kami adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi dan terpercaya. Ini perkataan raja kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ada rahasia dan makna yang dalam di sini, ikhwah, yang disebutkan sama Syekh Abu Islam rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, inna Yusuf alaihi salam qad u'tiya syatral jamal. Jadi Nabi Yusuf itu dah dianugerahkan sama Allah setengah ketampanan manusia di alam semesta ini. Wa ma'a dzalika falam yakul rabbuna jalla wa ala 'anil maliki falamma ra'ahu. Ya, tetapi bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala tidak menghabarkan tentang raja ketika raja melihatnya, tidak. Ya, tetapi ketika raja telah berbicara dengan Nabi Yusuf, bukan ketika raja telah melihat Nabi Yusuf. Wa innama qala falamma kallamahu. Yang Allah firmankan ketika raja itu mengajak bicara, telah berbicara, berdialog dengan Nabi Yusuf. Wa hadza yadullu ala anna al-jamal al-haqiqiyya huwa jamalul ilm. Ini menunjukkan keindahan yang hakiki, kebagusan yang hakiki, ketampanan yang hakiki adalah keindahan ilmu, bukan keindahan bentuk rupa. Apalah arti bentuk rupa yang ganteng, yang cakep kalau enggak punya ilmu? Tidak ada apa-apanya. Ya, karena kegantengan itu akan sirna. Kecantikan akan hilang dengan bertambahnya usia. Ya. Itu. Tetapi kalau ilmu itu selalu menghiasi seseorang. Semakin berilmu semakin bagus, semakin berilmu semakin terhiasi. Dan ilmu, semakin berilmu orang itu semakin baik. Bisa memperbaiki dirinya. Terus dia terjaga. Memperbaiki dirinya terus. Sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu. Nah, walamma wada'a al-malik Yusuf fi hadhihi al-makanah, ketika raja itu mendudukan Yusuf dalam kedudukan yang tinggi ini, nah raja berkata, innakal yawma ladaina makinun amin. Sesungguhnya engkau wahai Yusuf berada dalam kedudukan yang tinggi pada hari ini.
dan orang yang terpercaya di antara kita. Dan Yusuf berkata, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Nabi Yusuf berkata, jadikan aku sebagai pengelola perbendaharaan harta kerajaan Mesir atau negeri Mesir. Dan Yusuf berkata, inni hafizun alim. Sesungguhnya aku sangat bisa menjaga amanah, lagi sangat mengetahui tentang urusan ini. Surat Yusuf ayat 55. Ikhwan yang Allah muliakan, di dalam ayat-ayat ini ada dua masalah, ya. Dua masalah yang dibahas oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Dua masalah yang sangat penting. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama adalah hukmu talabil wilayati wal imarati wal mansib. Hukum meminta wilayah, meminta imarah, meminta kedudukan, ya, meminta kekuasaan, meminta jabatan. Apa hukumnya? Ini akan dibahas sama beliau. Kemudian yang kedua, hukmu tazkiyatun nafas, hukum mensucikan diri sendiri. Hukum menganggap diri suci, mengatakan diri itu suci dan bersih. Ini dua hal yang bisa dibahas tentang ayat-ayat ini dan faedah, sebenarnya sekaligus faedahnya, ya. Masalah yang pertama tentang hukum meminta kedudukan, meminta kekuasaan, meminta jabatan. Laqad ja'a an-nahyu fil kitabi was-sunnati an talabil 'ulu fil ardi bis-sa'yi ila al-wilayati wal imarati wal mansib. Telah datang larangan dalam Al-Qur'an dan sunnah tentang meminta jabatan, ya, talabul 'ulu, yakni mencari-cari ketinggian di bumi, kemudian juga as-sa'y. As-sa'y ini mencari-cari, di sini minta, berusaha mencari-cari wilayah, mansib dan kedudukan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 83 tentang sifat orang yang akan masuk surga. Allah Ta'ala berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan atau kami siapkan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ulu, tidak menginginkan kesombongan. Tapi maksud ulu di sini tidak menginginkan dia lebih daripada yang lainnya, merasa di atas daripada yang lainnya. Artinya negeri akhirat ini Allah peruntukkan untuk orang-orang yang tawadhu. Wala fasada, dan tidak diperuntukkan oleh untuk orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Wal akibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Qasas ayat 83. Ini dalil tentang larangan dari Al-Qur'an dari talabul ulu. Ya, mencari-cari al-ulu. Al-ulu ini derajat yang tinggi, melebihi daripada manusia yang lain, yang didasari dengan kesombongan, ingin merasa lebih daripada yang lainnya, biar yang lainnya lebih rendah. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an talabil wilayati wal imarati wal mansib. Juga ada larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencari-cari kedudukan, kekuasaan dan jabatan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sabda Rasul kepada Abdurrahman bin Samurah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tas'alil imarah, jangan kau minta jabatan. Fa innaka in u'titaha min ghairi mas'alah u'inta 'alaiha. Sesungguhnya engkau apabila diberi jabatan tanpa minta-minta, tanpa mengejar-ngejar,
maka engkau akan ditolong. Maksudnya ditolong sama Allah, dibantu. Wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Tapi kalau engkau ya menuntut jabatan, mencari-cari jabatan, ngejar-ngejar jabatan, meminta-minta jabatan, maka engkau akan ditinggalkan. Wukilta ilaiha artinya urusan itu diserahkan kepada engkau dan Allah Subhanahu wa taala tidak membantu. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Rasul sebutkan kepada Abdurrahman bin Samurah. Wa an Abi Dzar radhiyallahu an, dari Abu Dzar semoga Allah meridai beliau, ia berkata, aku berkata, ini kata Abu Dzar, ya Rasulullah, ala tasta'milani? Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mengangkat aku sebagai pejabat? Kemudian Rasul SAW berkata, kemudian dia berkata, fadaraba biyadihi ala mankibi. Rasul SAW menempuk pundakku. Kemudian Rasul bersabda, ya Abu Dzar innaka dha'if. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah. Ya Abu Dzar innaka dha'if. Sesungguhnya engkau lemah wahai Abu Dzar. Wa innaha amanah. Sesungguhnya jabatan itu, kekuasaan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Dan sesungguhnya kekuasaan itu, jabatan itu pada hari kiamat kelak merupakan kehinaan dan merupakan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali yang mengambilnya, yang mendapatkannya dengan haknya. Wa adda alladhi alaihi fiha, dan dia menunaikan haknya. Hadisnya sahih, riwayat Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, inni araka dha'ifa. Sesungguhnya aku melihat engkau adalah orang yang lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Sesungguhnya aku mencintai untukmu seperti aku mencintai untuk diriku sendiri. La ta'ammaranna 'ala itsnain. Janganlah kau menjadi pemimpin di antara dua manusia. Wala tawallayanna mala yatim. Dan janganlah engkau mengurus harta anak yatim. Karena ini amanah, tugas, beban. Dan Rasulullah SAW melihat pada diri Abu Dzar lemah. Dan Rasulullah SAW berkata dengan perkataan yang luar biasa, wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Sesungguhnya aku mencintai engkau atau mencintai untukmu apa yang aku cintai untuk diriku sendiri. Ini cintanya Rasulullah SAW kepada Abu Dzar. Dan Rasulullah SAW ngasih tahu, innaka dha'if, engkau lemah. Jangan kau menjadi pemimpin. Jangan ingin berkuasa. Jangan ingin berada di atas orang. Jangan memimpin walaupun di atas dua orang. Subhanallah. Ini nasihat kepada Abu Dzar dan mengingatkan kita semua bahwa kita ini harus hati-hati masalah urusan jabatan. Dan tadi hadisnya telah disebutkan, ikhwan yang Allah muliakan. Ya? Dan lebih selamat. Tidak ngejar-ngejar jabatan, lebih selamat. Dan lebih tenang. Subhanallah. Lebih menenangkan. Dan lebih menenangkan ketika kita mendekati ajal. Ya? Mendekati ajal, kita semakin tua, semakin lemah, rambut semakin putih, gigi ada yang ompong, jalan mulai lemah, mendekati kematian. Orang yang tidak berurusan dengan ini, dia nyaman hidupnya. Tapi ketika berurusan dengan jabatan, dengan kekuasaan, dan tidak menunaikan haknya, ingatlah hadis-hadis ini. Wa an Auf bin Malik radhiyallahu an, dari Auf bin Malik, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in syi'tum anba'tukum 'anil imarati wa ma hiya. Apabila kalian mau, aku habarkan tentang imarah.
tentang jabatan, tentang kekuasaan. Apakah itu? Fanadaitu bi'ala sauti, maka aku menyeru dengan suara yang keras. Aku berkata, wa ma hiya ya Rasulullah. Ini saking pentingnya. Apa itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, awwaluha malamah, wa thaniha nadamah, wa thalithuha azabun yaumal qiyamah illa man adal. Subhanallah. Rasul SAW bersabda, awwaluha malamah. Kekuasaan itu, jabatan itu, awalnya adalah malamah. Awalnya adalah malamah. Antum tahu arti malamah? Artinya celaan. Jabatan, awalnya celaan. Wa thaniha nadamah. Pertengahannya, artinya yang kedua, nadamah, penyesalan. Banyak orang nyesel, akhi, setelah memegang jabatan. Nadamah. Wa thalithuha azab. Dan yang ketiga adalah azab yaumal qiyamah, di hari kiamat. Illa man adal, kecuali yang adil, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sedikit yang adil. Ada, ya. Tapi sedikit. Illa man adal, kecuali yang adil. Fahal ta'lamuna limadha nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an su'alil imarati wal wilayah? Beliau bertanya pada kita semua, ikhwah, apakah Anda tahu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk minta-minta jabatan, untuk mengejar kekuasaan, minta-minta wilayah dan mansib? Jawabannya, li'annaha mas'uliyatun wa amanatun azimatun yus'alul 'abdu anha amamallahi yaumal qiyamah. Ini jawabannya. Ini harus selalu kita ingat. Karena jabatan itu, kekuasaan itu merupakan tanggung jawab, mas'uliyah. Ya. Jadi mas'uliyah, tanggung jawab, bukan kesenangan. Makanya orang-orang yang berilmu dari kaum salaf, ketika berilmu dikejar-kejar sama kekuasaan, mereka lari. Kita tahu Abu Bakar Siddiq ketika jadi khalifah menangis. Umar bin Khattab ketika jadi khalifah menangis. Sampai Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah menangis. Sehingga lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari terus menangis seperti burung yang disiram dengan air menggigil. Usfur. Bukan sujud syukur. Bukan berpesta pora. Yang sujud syukur dan berpesta pora tidak paham arti ini, hakikat ini. Bahwa yang namanya kekuasaan, jabatan, mas'uliyah, tanggung jawab, dan amanah. Ini merupakan amanah. Amanah yang enggak kecil. Amanatun azimah. Tanggung jawab yang besar. Amanah yang besar. Yus'alul 'abdu anha amamallah. Yang hamba pasti akan ditanya tentang amanah ini di hadapan Allah pada hari kiamat. Pasti ditanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin dan setiap kalian akan dimintai tanggung jawab atas yang dipimpinnya. Imam,
pemimpin dan akan dimintai tanggung jawab atas rakyatnya. Seseorang menjadi pemimpin di keluarganya dan akan dimintai tanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Wal mar'ah, seorang wanita atau istri juga pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai tanggung jawabnya tentang apa yang dipimpinnya. Wal khadim, juga pembantu, ia merupakan pemimpin dalam harta tuannya dan akan dimintai tanggung jawab tentang apa yang dipimpinnya, tentang amanahnya. Semua akan diminta tanggung jawab. Semakin besar tanggung jawabnya, semakin besar pertanyaan-pertanyaannya. Semakin berat tanggung jawabnya. Ya, ini ikhwan yang Allah muliakan. Jadi Allah lewat lisan Rasul SAW mengajarkan pada kita tentang bahwasannya kekuasaan, jabatan itu amanah, mas'uliyah. Amanah dan mas'uliyah. Kalau dikejar, ditinggalkan sama Allah. Tapi kalau diberi tanpa minta-minta, dibantu sama Allah, ditolong. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha sa'ilu kulli ra'in amma star'ahu. Sesungguhnya Allah pasti akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang dia pimpin. Hafidha am dayya'ah, apakah dia bisa menjaga amanahnya atau menelantarkan amanahnya. Hatta yus'alur rajulu an ahli baitihi, sampai seseorang ditanya tentang keluarganya. Kita semua sebagai kepala rumah tangga laki-laki akan ditanya itu semua. Kita semua ikhwan laki-laki, antum kalau punya istri ditanya, bisa mimpin enggak? Ya, kan antum pemimpin. Ketika istri tidak berjilbab ditanya. Ketika antum melihat istri enggak sholat ditanya. Ketika istri ya bersolek, pakai minyak wangi ditanya. Ditanya. Keluarga ditanya. Ketika di rumah masuk maksiat ditanya. Maka kita usahakan jangan sampai ada maksiat masuk ke rumah. Kita semua akan ditanya. Ya. Jangan anak lihat maksiat, lihat barang-barang maksiat. Dan mencontohkan. Wal'iyadzubillah. Ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ma min rajulin yali amro ashratin fama fawqa dhalik illa atallaha maghlulan yawmal qiyamati yaduhu ila unuqihi fakkahu birruhu aw athaqahu aw awthaqahu ithmuhu awwaluha malamah wa awsatuha nadamah wa akhiruha khizyun yawmal qiyamah. Hadis ini hasan sahih, diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Ma min rajulin yali amru asyrah fama fawqa dzalik. Tidak ada seorang pun yang menjadi pemimpin dari 10 orang atau lebih dari itu kecuali dia pada hari kiamat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Allah dalam keadaan tangannya terbelunggu, maglulan. Ya, tangannya terbelenggu di unuknya. Tangannya terbelenggu. Jadi orang yang memimpin 10 orang diangkat atau dia menjadikan dirinya sebagai pemimpin 10 orang, didatangkan, datang kepada Allah dalam keadaan tangannya terbelenggu. Gimana memimpin satu kecamatan, akhi? Ya? Gimana memimpin satu kabupaten? Atau memimpin satu provinsi? Ya, 10 orang saja datang pada hari kiamat dalam keadaan tangannya terbelenggu. Fakkahu birruhu aw awthaqahu ithmuh. Ya. Apakah nanti akan dilepaskan terbelenggunya itu dengan kebaikannya atau tetap
diikat karena dosanya. Jadi pemimpin itu kalau baik Masya Allah, pahalanya banyak. Ya. Tapi kalau buruk, zalim, pahalanya ngeri. Ya. Karena kalau baik menutup semua pintu kejahatan, pintu maksiat. Tapi kalau zalim, fajir, terbukalah semua pintu kejahatan dan pintu maksiat. Wal'iyadzubillah. Awaluha malamah. Awalnya adalah malamah. Tadi apa malamah? Celaan. Ya. Wa awsatuha nadamah. Pertengahannya itu merupakan penyesalan. Wa akhiruha khizyun yaumal qiyamah, dan terakhirnya atau akhirnya adalah khizyun, kehinaan di hari kiamat. Dan ini yang berkata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita enggak percaya sama sabda Rasul, keterlaluan. Siapa lagi yang mau kita percayai, akhi? Kalau Rasul kita enggak percayai, kalau sabda Rasul enggak digubris, ya, ucapan manusia siapa yang mau dipercayai sama antum kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dipercayai? Idzan, nah sekarang ya beliau akan memberikan yakni pemahaman kepada kita bagaimana nas-nas yang seakan-akan kontradiksi ini antara nas-nas larangan dengan perkataan Nabi Yusuf alaihi salam, yang Nabi Yusuf berkata, ij'alni ala khazainil ardh. Kepada raja, Nabi Yusuf berkata apa? Jadikan aku sebagai pengelola perbendaharaan negeri Mesir. Nabi Yusuf minta. Ya tidak? Dan Nabi Yusuf berkata, aku lebih mengetahui, aku bisa menjaga amanah. Dan aku mengetahui urusan ini. Apakah bertentangan, ikhwan? Nah, ini yang akan beliau bahas. Kan kontradiksi. Ya? Kontradiksi, akhi. Seakan-akan. Ya? Nah, kita lihat. Ada dua nas ini, kita dudukkan kepada kedudukan yang semestinya. Karena ada sebagian orang hanya make yang ini saja, larangan saja. Ada sebagian orang yang make perkataan ini saja, Nabi Yusuf saja. Ya. Dengan ingin meloloskan hawa nafsunya. Ya. Kata beliau, "Idzan kalau begitu, kaifa najma'u baina hadhihi al-adillah allati tanha wa tuhadzir min as-sa'i fi talabil imarati wal wilayati wa baina qawli Yusuf alaihi salam lil maliki ij'alni ala khazainil ardh." Kalau begitu bagaimana kita mengkompromikan ya antara dalil-dalil yang melarang dengan perkataan Nabi Yusuf. Jadi ada dalil-dalil yang melarang untuk mencari, menuntut, meminta kedudukan, meminta kekuasaan, meminta jabatan. Tadi hadisnya kita baca dan ayatnya. Gimana kita kompromikan dengan perkataan Nabi Yusuf alaihi salam yang mengatakan ij'alni ala khazainil ardh. Jadikan aku sebagai pengelola perbendaharaan negeri Mesir. Jadi pejabat Yusuf. Ya, semacam menteri lah. Ya. Antum lihat di surat Yusuf ayat 55 ini. Dan tegas, jelas. Taib. Kata beliau, al-jama' menjamaknya, mengkompromikannya, huna di sini yakun bi an na'lama ana Yusuf alaihi salam nabiyullah. Ya, kita tahu Nabi Yusuf adalah Nabiullah alaihi salam, seorang nabi pilihan Allah. Yuha ilaihi tsumma huwa ma'sum, yang diberi wahyu sama Allah. Kemudian dia pun maksum, beliau pun maksum, terjaga dari kesalahan. Fala yajuzu li ahadin an yaj'ala nafsahu mithla Yusuf alaihi salam. Maka tidak boleh bagi siapapun menjadikan dirinya, mendudukkan dirinya seperti Yusuf alaihi salam.
Dzalikal ladzi qala 'inda fitnati imra'atil aziz wan niswah. Tidak boleh menundukkan dirinya seperti Nabi Yusuf yang Allah berfirman tentang Nabi Yusuf ketika menghadapi ujian, godaan Imra'atul Aziz dan godaan niswah, godaan para wanita. Yang Nabi Yusuf berkata, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wahai Rabbku, aku lebih baik di penjara daripada seruan mereka itu. Daripada meladani godaan-godaan mereka. Ini Nabi Yusuf, akhi. Wa dzalika alladhi rafada an yakhruja min as-sijni hatta tu'lana bara'atuhu 'alal mala'. Nabi Yusuf yang menolak keluar dari penjara sampai diumumkan tentang ketidakterlibatannya, tentang kesuciannya beliau dari semua tuduhan di depan manusia, 'alal mala', ya. Allah Ta'ala berfirman, وَقَالَ الْمَلِكُ تُونِي بِهِ. Raja itu berkata, datangkan Yusuf kepadaku. فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ. Ketika datang utusan raja, قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ. Yusuf berkata kepada utusan tersebut, baliklah, balik lagi ke raja. Balik lagi ke tuanmu. فَاسْأَلْهُ. Tanya kepada raja itu, Ma balu an-niswatil lati qatta'na aydiyahun. Ya, apa yang dilakukan oleh para wanita itu yang menggoreskan, yang melukai tangan-tangan mereka? Inna rabbi bikaidihinna alim. Sesungguhnya Tuanku mengetahui tentang makar mereka. Datang utusan ya untuk mengeluarkan Nabi Yusuf, Yusuf enggak mau keluar. Yang kata Nabi SAW, kalau aku sebagai dia, aku keluar. Ya, kesempatan untuk keluar, dah nggak pikir-pikir panjang. Tapi Yusuf nggak mau keluar. Sabarnya luar biasa, akhi. Sabarnya Nabi Yusuf di penjara bertahan, ya, nggak mau keluar dari penjara sampai balik sana. Kan bisa jadi yang utusan tersebut nggak nyampaikan. Kalau nggak nyampaikan, di penjara terus Nabi Yusuf. Ya kan? Tapi Nabi Yusuf bersabar, terserah. Antum sampaikan dulu ke raja itu. Wa dzalika alladhi syahida lahul jami'u bil ihsani wat taqwa wal fadl. Yusuf yang dipersaksikan oleh semua akan kebaikannya, akan ketakwaannya dan akan keutamaannya. Semua mempersaksikan bahwa Yusuf ini baik, bahwa Yusuf ini bertakwa dan memiliki keutamaan. Semua mempersaksikan itu. Fasyattana baina Yusuf alaihi salam wa ghairihi minal bashari al-adiyyin. Sangat berbeda jauh. Syattan ini berbeda jauh antara Yusuf dengan orang-orang biasa. Lihat, syattan. Kalau berbeda, jangan sampai antum mendudukkan diri antum seperti Nabi Yusuf. Jauh, akhi. Jauh. Sangat-sangat jauh. Ya. Faman kana ahlan lil wilayati wal imarati wa lam yujad ghairuhu wa kullifa biha jaza lahu tawallil wilayah wal imarah wa u'ina 'alaiha. Nah ini yakni menjamaknya, ya. Barang siapa yang memang dia layak, dia pantas, memang punya keahlian untuk menduduki jabatan tertentu, untuk duduk di mansib tertentu, duduk di kekuasaan, walam yujad ghairuhu, dan tidak ada selain dia, wa kullifa biha, kemudian dia diberi tugas memegang kedudukan tersebut, memegang jabatan tersebut, jaza lahu tawalli al-wilayah wal imarah. Maka boleh baginya memegang kedudukan tersebut, kekuasaan tersebut, jabatan tersebut. Wa u'ina 'alaiha, dan pasti akan ditolong sama Allah Subhanahu wa taala.
Amma alladhi la yakunu ahlan lil wilayati wal imarati. Adapun orang yang tidak layak, tidak pantas, tidak punya kelayakan, tidak punya kecakapan, ya, tidak punya keahlian untuk menduduki sebuah jabatan tertentu, wilayah tertentu, mansib tertentu, kekuasaan tertentu. Wa yas'a ilaiha bil kadhibi wal zulm, dan dia ngejar, berusaha untuk menggapainya dengan kebohongan dan kezaliman. Fahadha alladhi tantabiqu alaihi al-ahaditsu as-sabiqah. Orang semacam inilah yang hadis-hadis yang lalu yang keluar dari lisan Rasulullah SAW itu cocok untuk orang seperti ini. Ya, ngejar-ngejar padahal dia nggak punya kapasitas untuk menduduki jabatan tersebut. Apalagi sampai nyogok, ya, waliyadzubillah, rishwah, sampai dusta, ya, padahal dia nggak punya kemampuan. Hanya kemampuannya adalah apa? Hanya bisa ngomong doang, misalkan. Kadzib, zulm. Bas kathir kalam saja. Bisa retorika tapi nggak punya kemampuan. Nggak punya ilmu. Ya. Kemampuannya dari sisi kelebihan harta mungkin. Tapi nggak mampu sebenarnya. Ini masuk ke dalamnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ajibnya akhi, ajibnya itu banyak orang yang ngejar jabatan tertentu sampai menghabiskan miliaran. Belasan miliar, bahkan bisa jadi puluhan miliar. Padahal kalau misalkan 1 miliarnya buat bangun masjid, subhanallah. Masjid pesantren, ya Allah, manfaat buat dia di dunia dan di akhirat. Bangun buat orang miskin, ya, untuk membangun pesantren, membangun sekolah, mendirikan perpustakaan, orang baca di situ, manfaat tidak? Beli Quran, dibagi-bagi, subhanallah, manfaat. Lebih manfaat dan lebih menenangkan hatinya. Ketika meninggal, dia bisa tersenyum. Nah, itu. Ya. Beda antara orang yang ngejar-ngejar kekuasaan, dia tidak punya kecakapan, kapasitas di situ, dengan orang yang bertakwa. Nah, itu. Jadi makanya jangan aneh kalau ada orang yang ngejar jabatan tertentu, kemudian ketika tidak dapat, habis hartanya, masuk rumah sakit jiwa. Ya, dia buka itu pakaiannya, ya, ke sana kemari ngomong sendiri, manjat pinang sendiri, manjat pohon turun lagi, ya, ngomong sendiri. Ini banyaknya begitu. Karena apa? Tidak ngerti ini. Nggak ngerti bahwa itu adalah amanah. Dia taunya kalau jadi pemimpin, punya jabatan terhormat, ulu, ya, disanjung-sanjung sama manusia, kemudian dimudahkan urusannya, orang menatapnya, ya, padahal setelah selesai jadi pemimpin, orang juga nggak peduli sama dia, cuek, cuma paling 5 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 15 tahun, selesai. Habis itu dapat sindrom lagi. Karena orang menghormatinya cuma ketika dia jadi pemimpin. Padahal banyak orang yang sebel pada dia. Apa istilahnya? Kamuflase kalau di depannya itu. Tahu orang, nggak ada kapasitas. Sehingga ketika sudah nggak jadi pemimpin, orang tidak hormat lagi. Tapi subhanallah, ketika orang kaya, akhi, bangun masjid, dihormati sampai dia mati. Ya. Ketika bangun pesantren, ketika bangun yayasan sosial, dan dia dermawan, Allah, dihormati, akhi. Orang rebutan, kalau dia meninggal rebutan ngangkat ininya, ngangkat kerandanya, disanjung-sanjung, dipuji-puji, didoakan oleh banyak orang. Mau didoakan atau mau dicemoohkan, akhi? Mau didoakan kita kan.
Ya, apalah artinya bunga padahal hati orang itu benci? Ya, apalah artinya sanjungan? Sanjungan yang bohong dari orang. Karena orang tahu dia nggak pantas jadi pemimpin. Itu. Cuma orang nggak berani saja untuk mengungkapkan karena takut. Ya, ini ikhwan Allah muliakan. Maka berpikirlah dengan panjang sebelum melangkah mencari kekuasaan, mencari jabatan. Apalagi kalau mempertaruhkan harta, mempertaruhkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, mempertaruhkan kenyamanan, mempertaruhkan kesetresan, DST, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Anda sudah dengar azan ini ya? Silakan azan dulu akhi. Kita akan lanjutkan sedikit. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Al-mas'alatu ats-tsaniyah. Sekarang masuk ke masalah yang kedua. Hukmu tazkiyatin nafs, hukum mentazkiyah diri sendiri. Apa arti mentazkiyah diri sendiri? Menganggap diri bagus, menganggap diri baik, menganggap diri suci, ya. Ini namanya tazkiyat an-nafs. Telah datang dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah larangan tentang mentazkiyah, yakni madhuha, yakni memuji diri sendiri. Di surat An-Najm ayat 32 Allah Ta'ala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian memuji diri sendiri dengan mengatakan lebih suci daripada yang lainnya. Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Kemudian di surat An-Nisa ayat 49, "Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki may yasha wa la yudlamuna fatila." Tidakkah engkau perhatikan, tidakkah engkau lihat orang-orang yang menganggap suci diri sendiri, ya, balillah yuzakki may yasha. Ini syahidnya ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "La tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum." Jangan kalian memuji diri sendiri, karena Allah lebih mengetahui siapa yang baik di antara kalian. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Wa innallaha auha ilayya an tawadhu." Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk saling tawadhu, agar kalian saling tawadhu, ya, merendahkan hati. Hatta la yafkhar ahadun ala ahad, sehingga tidak ada orang yang merasa tinggi, ya, seorang merasa bangga, ya, berbangga-bangga di atas yang lainnya. Wala yabghi ahadun ala ahad, sehingga tidak ada seorang yang menganiaya orang yang lain. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhai beliau, dia berkata, "Man qala ana alimun fahuwa jahil." Barang siapa yang berkata aku orang yang berilmu, maka hakikatnya dia adalah orang yang bodoh. Wa man qala huwa fil jannati fahuwa finnar. Dan barang siapa yang berkata dia di surga, maka dia di neraka. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau ada orang mengatakan ana alim, ana ini berilmu, dia jahil. Ini kata siapa? Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau ada yang mengatakan mengangkat dirinya adalah orang yang pintar, saya pintar nih, saya alim nih, pastikan dia jahil, dia bodoh. Yang berkata bukan saya, bukan antum, tapi siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Kenapa datang tahdzir ini, peringatan dari
suka memuji diri sendiri? Jawabannya adalah li'anna tazkiyatal insan li nafsihi wa madhahu laha yu'addu fil haqiqah minal amradil muhlika. Karena memuji diri sendiri dianggap bagian secara hakikat ya, dia merupakan penyakit yang membinasakan. Termasuk amrad. Jadi penyakit dia itu. Jadi memuji diri sendiri itu berarti tandanya dia sakit. Subhanallah. Jadi orang yang suka muji-muji diri sendiri itu sakit tuh. Saya ini ikhlas, saya ini pintar, saya ini gini, saya ini gitu, saya ini hebat. Itu sakit orang. Ya. Wa huwa al-'idal alladhi yas'ubu 'ala al-insan an yu'alijahu. Itu penyakit yang membahayakan tuh. Dan sulit bagi manusia untuk mengobati. Makanya susah, akhi. Antum kalau berjumpa sama orang semacam ini, sakit ini orang, susah diobati. Ya. Sakit. Ya, kalau ada orang suka memuji diri sendiri, hati-hati, akhi. Kenapa? Itu penyakit. Bisa nular juga. Bisa nular. Dan kata ulama, itu susah diobati itu. Obatnya susah. Ya. Wa huwa 'ainud da' alladhi ahlaka sahib al-jannatain alladhi qala li sahibihi ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Ini lihat ikhwan. Penyakit inilah yang membinasakan sahibul jannatain. Orang yang memiliki 2 kebun yang ada di surat Al-Kahfi. Karena penyakit ini. Dia berkata kepada temannya, ana aktsaru minka mala. Aku lebih baik, aku lebih punya harta, lebih banyak. Hartaku lebih banyak daripada hartamu. Dan lebih banyak pengikut, lebih banyak orang. Jadi aku ini, ya ini seperti itu, akhi. Ya, dan yang membinasakan iblis kan. Iblis yang awalnya bersama malaikat diturunkan karena merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihi salam. Wa huwa usul bala wadda alladhi ahlaka fir'aun alladhi qala an Musa. Ini juga merupakan asas bencana. Asas bencana dan penyakit yang membinasakan Firaun. Yang ia berkata tentang Musa, am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin. Lihat ikhwan. Ya, bahkan aku lebih baik dari yang hina ini. Yang hina ini maksudnya siapa? Musa. Ini perkataan Firaun yang membinasakan Firaun. Aku lebih baik dari yang hina ini. Lihat, aku lebih baik dari yang hina ini. Bahkan dia kalau ngomong nggak jelas, hampir nggak jelas ngomongnya, nggak bisa dipahami. Ngomongnya nggak jelas, dibilang sama Fir'aun. Itu akhi. Ini asas daripada kebinasaan Fir'aun. Ya, jadi saya lebih baik, ya, saya berilmu, saya lebih kaya, saya lebih ini, lebih itu adalah asas kebinasaan seseorang. Ya. Dan Fir'aun berkata, "Anna rabbukumul a'la." Lebih dahsyat lagi, akhi. Aku adalah Rabb kalian yang lebih tinggi. Oh, lebih dahsyat lagi. Ya. Kebodohannya lebih dahsyat lagi. Nah, sekarang bagaimana kita mengkompromikan ya antara dalil-dalil yang melarang memuji-muji diri sendiri dengan perkataan Nabi Yusuf, "Ij'alni ala khuzainil ardi." Dan Nabi Yusuf berkata, "Inni hafizun alim." Sesungguhnya aku bisa menjaga amanat ini dan aku adalah orang yang mengetahui akan hal ini. Gimana mengkompromikannya? Sama mengkompromikannya dengan masalah yang sebelum ini. Mengkompromikannya adalah Yusuf Nabiullah, dikasih wahyu sama Allah. Dan dia maksum. Dan tidak ada memang manusia yang lebih baik daripada Nabi Yusuf di masa itu. Ya. Walau taraka hadzal amr li ghairihi lahalakan nas. Kalau Nabi Yusuf meninggalkan perkara ini, manusia semua binasa di saat itu.
Wal malik la ya'rifu Yusuf. Dan lagi alasannya, raja itu tahu enggak tentang Yusuf? Tahu tidak? Tidak tahu. Raja enggak tahu hakikat Nabi Yusuf. Wa man kana fi makanin la ya'rifuhu fi ahadun wa dzakara ma indahu minal ilm ghairu dzalik fala haraj. Siapa orangnya yang berada di sebuah tempat yang enggak dikenal oleh siapapun, ya. Kemudian dia menyebutkan sesuatu yang dia miliki memang ada. Dia enggak dikenal di sebuah tempat, orang enggak pada kenal. Dia punya keahlian tertentu, memang dia punya, ya. Kemudian dia sebutkan keahliannya, fala haraj, enggak mengapa. Antum belajar tentang fisika, tentang kimia, ahli matematika di sebuah tempat tertentu. Kemudian antum bilang, saya punya ijazah, ya, punya keahlian ini, boleh tidak? Boleh. Dan orang enggak kenal antum. Ya, mana ijazah antum? Oh ini, ya boleh. Gitu. Memang keahliannya di situ. Ini boleh. Antum dokter, lulus S3 lagi, ahli. Kemudian safar di sebuah tempat, apakah ke luar negeri yang orang enggak kenal, ya, negeri Islam orang enggak kenal antum. Antum bilang saya punya keahlian tabib ini, dokter. Bukan tabib-tabiban, bukan, ahli memang. Kemudian ada yang sakit dan butuh, antum bilang, ana siap. Boleh tidak? Boleh. Dan demikianlah yang dilakukan sama Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak ngaku-ngaku. Dan memang keahliannya di situ. Dan tidak ada di situ orang yang lebih baik daripada Nabi Yusuf alaihi assalam. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah." Sesungguhnya aku lebih bertakwa dan lebih takut kepada Allah daripada kalian. Memang hakikatnya seperti ini. Ada tidak yang lebih takut dan bertakwa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Dan apakah Rasulullah SAW sedang memuji diri, tazkiyah? Tidak. Rasul di sini lagi menyampaikan hakikat, keberadaan yang benar. Dan Rasulullah SAW berkata, "Anna sayyidun nas yaumal qiyamah." Aku adalah sayyidnya manusia, penghulunya manusia pada hari kiamat. Dan ini sedang menghabarkan, dan betul. Nanti di hari kiamat, Nabi kita yang kita cintai sebagai sayyidun nas. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga pernah berkata, "Lau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillah tablughuhu al-ibil la raqibtu ilaihi." Ini kenyataan. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, kalau aku mengetahui ada orang yang lebih berilmu dariku tentang Al-Qur'an yang bisa digapai dengan perjalanan onta, aku akan mendatanginya. Apakah Abdullah bin Mas'ud sombong di sini? Jawabannya tidak. Apa sedang memuji dirinya? Tidak. Ya. Hakikatnya seperti itu. Beliau ahli Al-Quran. Khudhul Qur'ana min arba'ah. Dan Rasul bilang ambil Quran dari 4 orang. Di antaranya siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya. Jadi ikhwanya Allah muliakan, wa ala ayyati hal fal aslu fi hadzal bab al-imtina' min madhin nafsi wa tazkiyatiha wal hadar kull al-hadar ala an-nafsi min dhalik li'anna fi madhin nafsi al-halak wad damar illa ma kana lid-darurah wal hajati al-mulihati faqat. Ya. Jadi ala kulli hal ikhwan, ya, fal asl, hukum asalnya nih pada dasarnya dalam masalah ini, dalam masalah tazkiyat an-nafas, yakni memuji diri sendiri, pada dasarnya hukum asalnya enggak boleh. Ya. Enggak boleh dan harus hati-hati dari melakukannya karena dalam memuji diri sendiri ada al-halak wad damar, kebinasaan. Ya. Kecuali kalau untuk darurat dan ada hajat yang mulihah, betul-betul ada butuhnya, maka tidak mengapa. Ya, ini mengkompromikannya, menjamak antara dua hal ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan belum bisa Anda jawab, nanti ada 2 pertanyaan yang belum juga dijawab ikhwannya. Insyaallah kita tunda pertanyaannya nanti pas ada waktunya dan mungkin insyaallah pekan depan. Tapi Anda enggak janji karena takut diminta di akhirat kalau lupa, ya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.